Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam program Sebai, Sembang bersama Universitas Riau. Buat teman-teman yang udah nonton Sebai pada episode-episode sebelumnya, mungkin baru pertama kali melihat saya. Perkenalkan, saya Juan Ferry Gilbert dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Seperti biasa, pada program-program Sebai sebelumnya, kami mengundang narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, mulai dari dosen, mahasiswa, beserta alumni dari Universitas Riau tentunya. Tapi pada episode kali ini, teman-teman semuanya, kita kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kita kedatangan dosen iya, mahasiswa juga iya, tapi yang menjadi bikin unik pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber mahasiswa dari luar negeri teman-teman, dari Jepang. Kita langsung saja sambut ada Ibu Aya, Kokoro, dan Kuma. Boleh say hi ke kamera? Iya, halo. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi teman-teman, untuk Ibu Aya atau nama lengkapnya Ibu Mutiara Rahmi Utami merupakan seorang dosen prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sedangkan Kokoro dan Kuma ini merupakan mahasiswa dari Ibaraki Christian University dan merupakan mahasiswa tahun keempat Fakultas Sastra. Sangat luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh langsung saja, boleh teman-teman perkenalkan diri dulu kepada penonton. Boleh. 自己紹介をお願いします。Nama saya Yusuke Kumagai. Tolong panggil saya Kuma. Kuma, oke. 私は大学4年生で日本語教育を勉強しています。Hai, namanya lengkapnya Kumaga Yusuke, tapi biasa kalau datang ke Indonesia ini supaya akrab ya minta dipanggil Kuma. Mahasiswa tahun keempat Fakultas Sastra Ibaraki Christian University. Oke, terima Ya, kasih jadi- Kuma. Boleh lanjut? 生さや心堀内セブサジャ心大学4年生です。日本語の先生になりたいです。 Ya kalau Mbak Kokoro ini biar akrabnya panggil Mbak Mbak Kokoro, Kokoro. iya. Sama dengan Mas Kuma juga ya, sekarang lagi di tahun keempat. Terus cita-citanya ingin menjadi guru bahasa Jepang. Menjadi guru bahasa Jepang, cita-citanya sangat luar biasa. Untuk ibunya sendiri, boleh perkenalan Oh juga. iya, oke, Hajime Mashite juga ini. Iya. Bagaimana? Iya, nama saya Mutiara Rahmi Utami. Biasa kalau di kampus itu supaya enak dengan bahasa Jepangnya dipanggil ayah, sensei ya sama murid-murid saya gitu, mahasiswa. Saya di sini sebagai dosen pendidikan bahasa Jepang FKIP Universitas Riau. Oke, kita udah kenal dengan mahasiswa Ibaraki Christian University dan juga ibu dosennya yang membantu kita pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja buat Mas Kuma dan Kokoro, boleh jelasin sedikit ke kita semuanya tentang Ibaraki Christian University. はい、茨城キリスト教大学のことを少し説明いただければと思います。よろしくお願いします。はい、茨城キリスト教大学は1947年にできました。 Didirikan di tahun 1947 ya, jadi lumayan sudah bersejarah juga ya universitas ini. Ya. スクールモットーは Peace, Truth, Love です。 Moto sekolahnya Peace, Truth, and Love. キリスト教の名前がついていますが、全員がクリスチャンというわけではありません。 Hai. Walaupun nama universitasnya itu Universitas Kristen Ibaraki, tetapi tidak berarti bahwa ini sekolah khusus untuk agama Kristen saja. Oh, begitu. Oke, baik. Ya, sudah seperti Oke, itu. terima kasih. Jadi teman-teman kita udah tahu tentang Ibaraki Christian University, bukan hanya mahasiswa Kristen saja yang bisa berkuliah di sana, tetapi juga orang-orang dari agama lain juga bisa berkuliah di situ. Malah dari FKIP kita ada kok yang bertukar ke sana. Oh, dari FKIP ada yang Iya, bertukar dari ke FKIP Ibaraki. Hai. Oke, luar biasa. Bisa jelaskan tujuan utama teman-teman datang ke FKIP ini? Hai. Terutama ke Universitas Riau ini apa gitu? はい、リアオ大学の、来た目的というか目標は、どんなことをされてますか？はい、日本語教員になるための実習のプログラムで来ました。
Hai, karena kebetulan dua-duanya ini ingin menjadi guru bahasa Jepang, maka kesini itu untuk mempelajari apa ya, ibaratnya kalau di kita kan ada program latihan mengajar, magang mengajar itu ya, betul, seperti betul. PLP. Nah, seperti itulah kira-kira programnya. Jadi datang ke sini untuk mempelajari cara mengajar bahasa Jepang. Oh, あと日本語教育というと私は日本国内での日本語教育というイメージがあったので日本以外での日本語教育にとても興味がありきました。 Ya, kalau sekolah bahasa Jepang dalam negeri kan sudah tahu ya, beliau-beliau ini sudah paham gitu. Tapi bagaimana nih dengan sekolah yang mengajarkan bahasa Jepang tapi di luar negeri? luar negeri, Nah, oke. sangat tertarik dengan hal itu, maka mengadakan program ini. betul sekali. Oke, teman-teman kita relax aja ya, jangan tegang-tegang banget di podcast kali ini. Oke, udah berapa lama sih di Pekanbaru? Udah dari kapan? Pekanbaru wa mo itsu kara kitemasu ka? Pekanbaru itsu ni kimashita ka? 9月1日に来ました。 Tanggal 1 September. Oh, berarti sudah 4 hari ya Iya, hitungannya. baru Sekarang 4 udah hari. tanggal 4. Mo yokka desu ne. Betul. Oke, dan selama 4 hari ini, teman-teman udah apa aja sih yang dilakukan di sini gitu? はい、この4日間で何をもうしていますか？はい、リアル大学の学生、日本語学科の学生と話したり、あとリアル大学のキャンパスの中を見て回ったり、あと昨日は文化交流に参加しました。 Sudah berinteraksi ya bersama dengan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, kemudian sudah diantarkan keliling-keliling melihat Unri, kemudian kemarin kita mengadakan acara Bunka Koryu, yaitu pertukaran budaya. Jadi Pertukaran budaya. iya, jadi yang dari Jepang mengajarkan budaya Jepang, dari Indonesia mengajarkan budaya Indonesia, seperti itu. Jadi di acara kemarin mereka hadir ya Bu tentunya. Hadir dan sekalian mempresentasikan. Betul. Dan bagaimana sih pengalaman mereka selama 4 hari ini, terutama pada kegiatan kemarin? はい、この4日間の、経験っていうか、どんな気持ちですか？どうですか？どうですか？ 4日間はその友達がたくさんできました。そのリアル大学の学生の人たちはたくさん私に話しかけてくれます。 Selama 4 hari ini saya rasanya dapat banyak teman baru gitu karena banyak banget yang ngajak saya ngobrol gitu ya. Oke. Mungkin kita agak beralih topik kita pada hari ini mungkin ke Universitas Ibarakinya di sana. Apakah tujuannya selalu ke Indonesia atau ke negara-negara lain juga? はい、このプログラムの、国協力がある国ってインドネシアだけですか？それともまた違う国のもそういう関係がありますか？こういう協力関係がありますか？あれですか、その大学と大学はいはい、大学と大学はインドネシアだけですか？それとも違う国も？他の大学とその提携協力している大学はありますが、その日本語教育のプログラムは今のところはリアル大学だけです。 Ada beberapa universitas di negara lain yang memiliki program kerjasama juga, tetapi untuk jurusan pendidikan bahasa Jepang kebetulan saat ini baru dengan Unri saja. Unri, oke, jadi sekarang pertanyaan ke Ibu nih, bagaimana sih tanggapan dari Prodi Bahasa Jepang menerima teman-teman kita yang dari Jepang ini? Oh, tentu saja kami semua sangat berterima kasih ya, sangat senang karena dengan datangnya mahasiswa dari Jepang yang berinteraksi bersama dengan mahasiswa, tentu mahasiswa jadi memiliki kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari selama ini kan. Selama ini hanya lihat di buku. Yeah. Tentu masih bertanya-tanya apa iya benar nih yang diajarkan begini kan. Begitu bertemu dengan orang Jepang langsung bisa berbicara, berteman gitu ya, berinteraksi, itu kan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Luar biasa. Apakah ini baru tahun pertama? 今回は初めてですか？このプログラムは今回初めてじゃないですよね。もう4回目ですかね。いやこのプログラムは4かな、その提携というか協力関係になったのが2015年
2015年なので、でその1回そのコロナになったので、多分4回か5回忘れましたが4回か5回あります。Kalau perjanjian kerjasamanya ini sudah berlangsung dari tahun 2015 dengan dari 2015. Ya dengan program prodi bahasa Jepang. Tetapi kemarin sempat ada kan setahun sekali ya seharusnya ada yang datang, tapi kemarin sempat terputus karena ada pandemik. COVID. Ya, jadi dengan ini sekitar 4 atau 5 kali ya ini. Berarti dari kitanya Bu udah menerima tiap tahun ya dari mahasiswa Jepangnya? Iya, kecuali pada saat pandemi kemarin. Kecuali pada saat pandemi. Ya. Oke, untuk teman-teman, kenapa sih harus memilih Universitas Riau? Ya, begitu. Mau saya tanya sekali dulu, saya memastikan maksudnya kalau memilih tujuannya gitu ya. どうしてリアオ大学ですか、そういう話聞きましたか。どうしてこの提携プログラム協力はリアオ大学ですか。Kalau mahasiswanya sendiri kan mungkin alasannya apa ya, emang karena programnya seperti itu ya. Oke. Gitu. Nah, karena nggak ada pilihan negara lain kan untuk pendidikan bahasa Jepang, cuman kita jadi ya gitu. Betul. Menurut Ibu nih, keuntungan mereka datang pertukaran pelajar ini apa Bu? Terutama untuk mahasiswa pendidikan bahasa Jepangnya sendiri di sini. Kalau untuk mahasiswa pendidikan bahasa Jepang ya itu bisa praktek kan ya, terus mendapatkan teman. Siapa tahu nanti mereka menjadi teman yang akrab sampai bertahun-tahun kan ya. Kan bagus apa sih namanya, ya. silaturahmi. Untuk belajar juga untuk belajar ya. juga bisa. Memang pada dasarnya belajar bahasa itu harus praktek. Harus praktek, betul sekali. Oke, buat Mas Kuma dan Mbak Kokoro, udah pernah ke Pekanbaru sebelumnya? Pekanbaru wa hajimete desu ka, futari san wa? 私は2回目です。私も2回目です。Hai, ini Mas Kuma dan Mbak Kokoro sama-sama yang kedua kalinya ini ke Oh, Pekanbaru. sudah kedua kalinya. Iya. Tahun pertama itu kapan kira-kira? Hajimete wa itsu deshita ke? 初めても去年の9月です。去年も同じ日本語教員のプログラムで来ました。 Mereka berdua yang pertama kali Pekanbaru itu tahun lalu. Kebetulan dengan program yang sama. Oke, tahun lalu. Iya. Berarti udah pernah ke sini ya? Sudah. Oke, apa sih hal yang paling berkesan selama di Pekanbaru ini? Boleh ke Mbak Kokoro dulu jawab. Kokoro-san, 一番印象深いことが何ですか、このリアオ大学ペカンバルって。はい。リアオ大学の学生はみんな積極的で、授業も熱心に聞いていますし、授業が終わったらたくさん私たちに話しかけてくれます。日本の大学生はあまり授業で発言をしません。で、授業が終わっても同じ友達としか話しませんから、リアオ大学のその積極的なところが印象に残っています。Kalau menurut Mbak Kokoro yang paling berkesan adalah mahasiswa di sini sangat aktif gitu ya, proaktif untuk bertanya di kelas, kemudian saat di luar kelas pun aktif untuk saling berbicara, berinteraksi dan mengajak bicara juga kepada Kokoro-san. Soalnya kalau dibandingkan dengan di Jepang, mahasiswanya tuh tidak aktif bertanya gitu. Setelah kuliah selesai pun jarang yang ngobrol-ngobrol bareng gitu. Agak pendiam ya. Iya, paling sama teman-temannya aja gitu. Misalnya temenan sama si A, ya udah si A aja gitu. Sementara di sini mahasiswanya aktif ya. Iya, aktif dan hangat gitu ya kan, berteman gitu pada semuanya. Betul Jadi sekali. menurut Mbak Kokoro sangat berkesan. Berteman juga sekalian belajar juga tentunya ya Bu. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang pertukaran budaya, mungkin tidak lepas nih dengan kulinernya, makanannya. Menurut teman-teman berdua, bagaimana sih makanan di Pekanbaru ini terutama? はい、文化っていうのはもう食べ物も料理もね含まれていますね。二人さん、どうこのペカンバルっていうかリアオの食べ物、インドネシアの食べ物についてなんかどう思いますか？食べ物はその食材が似ていると思います。例えばナシゴレンはその日本のチャーハンと同じですし、ミゴレンもその
日本の焼きそばと同じだったりするので、なんか初めて来たのになんか変な食べ物だって思うことがないです。Karena kan sebenarnya makanan di Jepang dan Indonesia itu mirip ya, nasi gitu kan, mie. Jadi Iya, nasi. jadi yang sudah nasi goreng atau mie goreng Goreng. itu mirip dengan ada juga masakan di Jepang seperti nasi goreng dan mie goreng itu. Jadi sama sekali tidak tidak merasa aneh atau merasa asing dengan makanan di Indonesia. Kalau Mbak Kokoronya sendiri? Kokoro-san wa? 私も、驚いたのはとても辛い料理がとても辛くてでも、ミーゴレンが私は一番インドネシアの料理で好きなんですが、麺がもちもちしているから日本人が食べても美味しいと感じる人が多いと思いました。 Yang paling mengejutkan oleh Mbak Kokoro pedas. Pedas. Ya, masakan Indonesia tuh kebanyakan pedas. Iya, betul Pasti sekali. Mbak Kokoro sangat suka dengan mie goreng Indonesia. Mie goreng Iya, Indonesia. katanya teksturnya tuh kenyal gitu ya. Orang Jepang mungkin banyak yang suka. Gitu. Betul sekali ya. Berarti keduanya suka yang mie goreng gitu ya. Mie goreng, nasi goreng. Nasi goreng, ya, kebanggaan kita semua. Betul sekali. Kalau Ibu sendiri? Oh, saya juga suka mie goreng saya. Sama-sama suka mie goreng Iya. ya. Oke. Bukan iklan ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan buat Mbak Kokoro dan Mas Kumanya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara budaya Jepang dengan Indonesia? はい、日本文化とインドネシアの文化の違いっていうのは一番ここが違うなって思うところありますか？目が合った時の反応の違いで、日本では道を歩いている時に下をいつも見ていますから人とあまり目が合いませんし、会ってもすぐそらします。でもインドネシアでは人とよく目が合いますし、目が合ったらインドネシアの人は笑ってくれるのでそれが違うと思います。 Hai, kalau bagi Mbak Kokoro, ini loh kan ada budaya kita kalau di Indonesia misalnya ketemu orang di jalan ya, walaupun nggak kenal tapi jika matanya bertatapan kita akan senyum gitu iya, ya. betul, senyum. Itu Pak, Bu gitu kan ya. Betul. Ya, itu menurut Mbak Kokoro sedikit mengejutkan gitu ya, dalam artian yang bagus tentunya. Karena kalau di Jepang bagaimana caranya supaya justru tidak melihat mata orang lain gitu. Jadi kalau berjalan tuh sukanya lihat ke bawah gini. Terus kalaupun misalnya ketemu pandang nih dengan orang lain nggak sengaja tuh agak menghindar gitu. Oh gitu. Dari Mas Kumanya bagaimana? Hai, Kemasang. 私も同じで、本当に同じことしか考えてなくてはい、本当に同じことしか考えてなくて、その目と目があったら微笑むので、すごい日本よりも周りの人が優しい印象を感じます。 Ya, saya juga ini bukannya nyontek jawabannya Mbak Kokoro ya, tapi saya juga memikirkan hal yang sama katanya. Memang rasanya tuh gimana ya, kayak warm gitu orang Indonesia tuh kalau ketemu ya. pandang tuh senyum gitu, Betul, ramah betul. rasanya. Begitu. Karena kita pertukarannya di FKIP, bagaimana perbedaannya dengan sistem pendidikannya di Jepang gitu, Bu? はい、日本語教育学部なので、何か日本とインドネシアの教育の違うところどう思いますか？どんなところが違うんですか？みたいな、そういう質問です。インドネシアの、日本語の教育は、コミュニケーションが中心だと思います。日本も、コミュニケーションの教育はしますが、でもそれはコミュニケーションを中心に教育をします。それは新しい考え方です。なので、リアウ大学の日本語学科の皆さんはコミュニケーションがとても上手ですから、その JLPT とかのレベルよりもずっと高いレベルだと私は感じています。Hai, kalau menurut Mbak Kokoro, pendidikan karena yang lihatnya bahasa Jepang ya, pendidikan bahasa Jepang di Undri ini menitik beratkan pada komunikasi ya, pada komunikasi. Sekarang juga Jepang menitik beratkan pada komunikasi dalam perjalanan bahasa asing, tapi ini baru ya, lumayan pendidikan baru gitu, kurikulum yang baru. Ya, jadi menurut Mbak Kokoro, komunikasinya mahasiswa
di Indonesia ini menurut dia sangat bagus gitu. Dalam bahasa Jepang. Iya, Dalam karena bahasa baru bahasa Jepang. Oke, dari Mas Kumanya sendiri? 私もどうしても日本の教育のイメージはなんかよくその言葉を勉強するときになんかもう文法と言葉ばかり勉強して話すというよりもなんか書いたり、書いたり聞いたりすることが多いので、なんかどうしてもコミュニケーションがなんか日本の場合だとちょっと難しい。なんかその話すなんかすごい本を読んでこの文章わかるだけど話すことできないみたいなことがあります。Hai, kalau menurut ya hampir sama dengan jawabannya Mbak Kokoro juga ya. Kalau misalnya sekarang ini image dia tentang pelajaran bahasa itu adalah belajar tata bahasa, kemudian menulis. Jadi begitu baca katanya mungkin oke, ngerti tapi nggak bisa ngomongnya. Banyaknya seperti itu. Nah di sini kebetulan kita memang di bahasa Jepang menitik beratkan pada komunikasi. Jadi ngomongnya ya komunikasinya lancar gitu. Lancar, oke. Bagus ya berarti ya Bu. Terima kasih. Kita udah bahas tentang perbedaan nih teman-teman. Mungkin apakah ada kesamaan budaya mungkin di makanan atau apapun antara Ibaraki dan Pekanbaru? はい、今まではもう違うところの話をしているんですけれど、逆になんかここはインドネシアと茨城は一緒だなっていう思うところがありますか？そのさっき言ったその食材の話もそうですが、2つあります。はい、まず1つ目がその首都から離れているから生活しやすいとても生活しやすいっていうのがあるのと、あと2つ目が、インドネシア語で使うティダアパーパ、tidak apa-apa。ティダアパーパの文化が非常にもうそれもその言葉を同じタイミングで日本人もなんかごめんって言った時気にしないでティダーパパとあるので、なんかそれが同じだなと感じました。Hai, selain tadi yang udah dibilang soal makanan yang mirip, ini juga Ibaraki dan Pekanbaru itu sama-sama jauh dari ibu kota. Jadi kota yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak terlalu terbelakang gitu ya. Betul. Jadi enak untuk ditinggali gitu. Kemudian yang paling terasa sama Mas Kuma ini adalah orang Indonesia suka bilang kayak misalkan ya maaf, nggak apa-apa gitu. Nah itu tuh mirip dengan bahasa Jepang tuh suka ada kayak misalnya gomen, mau kini sinai misalnya itu ada ada itu bisa dibilang budaya lah ya, kebiasaan iya, kita. betul, itu mirip betul. menurutnya. Hai, Kokoro-san wa? 私もこの文化気にしないでっていう文化と、あと茨城はやっぱり東京から離れているので電車はあるんですが車で移動する人が多いので、車を使う、で日本はバイクは少ないんですが電車よりも車とかそういう道路の乗り物を使うところが似ていると思います。Hai, kemudian selain yang selalu dipaparkan oleh Kuma, menurut Kokoro yang mirip dari Ibaraki dan Pekanbaru adalah transportasinya. Walaupun di Jepang itu kalau di Tokyo ibarat kita banyak kereta kan ya, tapi jika di Ibaraki ini kebetulan agak terpisah dari Tokyo, jadi transportasi juga banyak yang pakai mobil seperti kita. Pakai mobil dari transportasi. Iya, kalau untuk motor mungkin kalau Jepang jarang. Ya. Tapi kalau mobil ada. Oke, berarti kesamaannya dari kendaraan juga, dari makanan juga, budaya juga. Luar biasa ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih sebagai dosen yang ada di sini, menurut Ibu bagaimana sih, sudah sejauh mana interaksi mahasiswa kita kepada mahasiswa Jepang ini? Kalau yang saya lihat memang mungkin karena waktunya juga terbatas ya, karena kegiatannya juga tidak hanya interaksi tapi juga untuk mengikuti kuliah. Jadi yang saya lihat sejauh ini anak-anak mahasiswa sudah seperti kayak ngajak makan gitu ya, ngajak makan di sekitaran FKIP tentunya gitu ya. Kemudian mungkin sudah bertukar apa sih kalau anak muda sekarang kan SNS ya, sosial media. Nah, itu bertukar sosial media seperti itu. Iya. Kalau dengan dosennya sendiri? Dosennya dengan dosennya ada tukaran sosial media. Saya juga ada bertukar sosial media dengan Mbak Kokoro dan Kuma-san. Oke. Jadi kita udah bahas tentang mahasiswa Jepangnya.
Ya. Kalau mahasiswa dari pendidikan bahasa Jepang sendiri, mahasiswa kita apakah sudah ada yang pernah ke Ibaraki sebelumnya atau sudah pertukaran pelajar ke Jepang? Ada, Oh, karena ini kerjasamanya kan bergantian. Mereka datang, kita juga mengirimkan mahasiswa ke sana. Kalau sekarang yang sedang menjalani program setahun di Ibaraki itu ya mahasiswa prodi bahasa Jepang angkatan 2021 namanya Leo Andalas. Sekarang sedang di Ibaraki. Sekarang sedang di Ibaraki. Ibaraki Christian University Jepang. Kalau mereka sendiri berapa lama akan di Pekanbaru? Hanya sekitar seminggu saja. Oh, Jadi hanya sekitar sampai seminggu. iya, terakhir Senin depan kemudian kembali ke Jepang. Berarti ini udah hari keempat, ada sisa 3 atau 4 hari lagi ya Iya, berada di betul. Pekanbaru. 3 hari lagi untuk mengenalkan Pekanbaru ya. Mungkin untuk Kokoro dan Kuma boleh sampaikan pesan dan kesannya mungkin untuk mahasiswa Universitas Riau ataupun pihak-pihak Universitas Riau. 何かこの学生、運理学生とかたちに何かメッセージありましたらぜひお願いしますということで。はい、じゃあ私から、はいリアウ大学のその日本語教育のレベルはすごいとても高いです。で、学んだこと、勉強したことがそのまま日本で使うことができます。ですからその授業のプログラムとその学生の皆さんの積極的なところを合わせると最強です。はい。ありがとうございます。それで、これからも皆さんを応援しています。もちろん私も頑張りたいと思います。Hai, kalau dari Mas Kuma katanya program kurikulumnya di pendidikan bahasa Jepang Unri ini sangat menekan kepada komunikasi praktis ya. Jadi apa yang dipelajari di sini menurut beliau, menurut Mas Kuma bisa langsung dipraktekkan jika Anda ingin belajar di Jepang. Jika hal itu digabungkan dengan semangat dan keaktifan belajar mahasiswa, sudah menurut dia wah ini udah luar biasa. Luar biasa. Begitu. 皆さんとあと学生の皆さんと私たちはもちろん、リアウ大学と茨城キリスト教大学もこれからずっと良い友達でいたいと願っています。ぜひ私たちの大学に留学してください。日本で待ってます。Hai, kata Mbak Kokoro, semoga pertemanan ya, hubungan kerjasama dan pertemanan antara Universitas Riau dan Ibaraki Christian University ini terus berlanjut hingga nanti. Jadi ayo silakan yang ingin mungkin bisa pertukaran atau kuliah gitu ya di Ibaraki Christian University nanti ditunggu oleh Mbak Kokoro dan Mas Kuma di Jepang. Oke. Tak terasa dengan selesainya pesan dan kesan untuk mahasiswa Universitas Riau tadi, kita sudah berada di penghujung program Sebai pada hari ini. もう時間が経つのが早いですね。もう最後になりますが。Oke. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa dari Ibaraki Christian University telah hadir pada pagi hari ini menjadi narasumber di program Sebai kita. はい、今朝このプログラムでお越しいただき誠にありがとうございます。Nah nantinya mungkin bisa teman-teman berkunjung kembali ke Pekanbaru ketika ada waktu dan mungkin kami dari pendidikan bahasa Jepang terutama dari mahasiswa Universitas Riau bisa berkunjung ke Ibaraki Christian University. はい、もし機会があればぜひまたプカンバルに来てください。こちらからもたくさん学生をできれば茨城クリスチャンユニバーシティに行けるといいなと願ってます。Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. sama-sama. Oke, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada UPA Perpustakaan karena sudah menyediakan tempat podcast yang sangat luar biasa untuk program Sebai pada kali ini. Jangan lupa pantengin terus program-program Sebai di YouTube Unri TV dan jangan lupa like, komen, dan share video ini serta subscribe channel YouTube Unri TV. Dan tidak lupa juga untuk follow Instagram Humas Universitas Riau. Kita tutup dengan jargon Salam hormat untuk orang hebat.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Sebay episode berikutnya. Dadah. Dadah, terima kasih.